Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 836. Meski pria berjas itu bagus, sayang sekali mereka masih lebih muda dan tidak memahami bahaya dunia. Setelah memakan tikus salju, pria berjas itu terus berjalan ke depan, dan Qin Xiaoxian memimpin yang lain untuk mengikutinya. Sekarang kedua belah pihak telah membentuk aliansi. Pria berjas itu mengabaikan keluarga Qin. Menurutnya, kecuali Qin Xiaoxian, yang merupakan Master Wuzong, anggota keluarga Qin lainnya hanyalah master yang hebat, dan mereka tidak memiliki ancaman sama sekali terhadapnya. Sepanjang jalan, pria berjas itu berhenti dan berjalan, sedikit mengernyit dari waktu ke waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak kedua, apa yang dilakukan orang ini? Mengapa Anda curiga? Membentuk persekutuan dengannya. Berhenti berbuat curang. Kami belum menangkap apapun sepanjang perjalanan. Qin Xiaotian memandang pria berjas itu dan berkata dengan ketidakpuasan. Qin Xiaoxian mengulurkan tangannya dan menyela Qin Xiaotian, kamu tahu, kali ini kita mungkin mendapat kejutan besar. Qin Xiaoxian tahu bahwa pria berjas itu pasti sedang mencari naga legendaris. Jika dia bisa menemukan naga itu dan mendapatkan kristal naga, maka perjalanan ini akan bermanfaat. Banyak orang mengurung Pulau Naga, tetapi mereka hanya ingin mencari tanaman obat dan pil hewani. Hanya sedikit orang yang memiliki gagasan tentang kristal naga itu. Bagaimanapun, ini hanyalah legenda. Apakah Anda benar-benar dapat bertemu dengan naga raksasa? Itu semua adalah keberuntungan. Tepat ketika Qin Xiaoxian dan Qin Xiaotian sedang berbicara, pria berjas itu mengeluarkan sesuatu yang mirip dari kompas sakunya. Jarum kompas mulai berputar dengan cepat, dan akhirnya berhenti secara perlahan. Pada saat kompas berhenti, awan udara hitam jarum terbang keluar dari kompas, lalu dengan cepat menghilang ke arah berhentinya jarum tersebut. Ketika pria berjas melihat ini, dia senang, dan dia segera mengejarnya. Melihat ini, Qin Xiaoxian buru-buru melambai tindak lanjuti. Saat ini di sisi lain, David membawa Sonya dan yang lainnya, memegang peta dan terus berjalan menuju tempat di mana naga es itu mungkin ada. Karena keberadaan serigala salju, gadis ketiga itu tidak merasa bosan. Jika mereka lelah, mereka akan menunggangi serigala salju. Mereka tidak bertemu binatang buas apapun sepanjang jalan. Mungkin mereka mencium bau serigala salju, menjauh. Xiaoru, apakah kamu kedinginan? Aku akan memberikan pakaiannya. Xiaoru, apakah kamu lapar? Aku membawa coklat. Ini adalah stamina paling banyak. Kamu, di sini. Sepanjang jalan, Zhao Chuang sangat memperhatikan Xiaoru, yang membuat Sonya dan Gulinger iri. Zhao Chuang, aku juga ingin makan coklat. Maukah kamu memberi kami poin? Gulinger bertanya dengan bercanda. Dalam perjalanannya, Sonya dan Gulinger selalu menggoda Zhao Chuang, dan Zhao Chuang juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilat mereka. Apa yang Sister Linger katakan? Tentu saja kalian semua punya andil. Zhao Chuang memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan coklat itu. Orang ini tahu bahwa Pulau Suolong itu sulit. Jadi dia telah membawa banyak hal baik untuk bawahannya. Dan dia bisa dianggap membuat Sonya dan Gulinger bahagia selama ini. Entah berapa lama, hawa dingin semakin menekan. Banyak orang tidak bisa menahan dingin. Dan seluruh tubuh bertambah. Jika mengetahui hal ini, mereka akan datang dengan mengenakan pakaian tebal. Sonya, gadis ketiga itu, semuanya memeluk Snow Wolf erat-erat, merasakannya.
Suhu bulu di tubuh serigala salju bisa lebih baik. Zhao Chuang agak sedih. Membungkus beberapa potong pakaian prianya. Tapi masih dingin, gemetaran. Segera, kesadaran David sepertinya mendeteksi sesuatu. Jadi dia mempercepat kesadarannya. Langkahnya. Dan yang lainnya buru-buru berlari. Setelah berlari beberapa saat, kolam sedalam sekitar 2 atau 3.000 meter persegi muncul di depan semua orang. Kolam yang tenang berkilauan dengan cahaya perak di bawah sinar matahari. Bab 837. Udara di kolam itu berwarna tinta, seolah-olah beracun dan tercemar, serta mengeluarkan semburan udara yang suram dan dingin. Di tempat yang begitu dingin, mengapa udara di dalamnya tidak membeku? Gullinger menampung air yang seperti tinta dan berkata dengan sangat ragu. Lihat, ada seseorang di dalam kolam. Saat ini, Xiaoru berteriak. David dan yang lainnya mengikuti gengsi tersebut. Dan benar saja, di tengah kolam terdapat sebuah batu besar yang menjulang tinggi, berukuran sekitar 4 atau 5 meter persegi. Namun saat ini, di atas batu besar tersebut, ada sesosok tubuh yang sedang duduk, bersila. Bukan ini pertemanan jahat. Bagaimana anak ini menemukan tempat ini? Apakah benar ada naga di sini? Zhao Chuang mengenali orang di atas batu itu dan berkata dengan dia. Saat ini, pria berjas itu sedang duduk bersila di atas batu di tengah kolam. Dan di sekitar mereka, semburan kabut hitam terus mengepul dari kolam. Kabut hitam ini sebenarnya tersedot ke dalam tubuh oleh pria tersebut. Melihat pemandangan ini, wajah Zhao Chuang sedikit berubah karena ketakutan. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Rasanya seperti iblis datang. Alis David berkerut. Rupanya tetangga jahat itu juga curiga bahwa naga es itu mungkin ada di kolam yang dalam ini. Jadi dia menyerap udara dingin dari air kolam untuk mengeluarkan naga es itu. Karena pria berjas di atas batu besar tidak hanya menyerap yin di udara kolam. Air kolam yang semula sangat tenang justru muncul riak saat ini. Disusul lapisan ombak yang menghantam batu besar di tengahnya. Sepertinya dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Namun, pria berjas itu sepertinya tidak peduli. Dia tetap memejamkan mata dan duduk di sana. Kabut hitam di tubuhnya menjadi semakin pekat. Pada saat ini, Qin Xiaoxian membawa keluarga Qin bersembunyi di balik batu. Mereka sudah menyadari bahwa David dan yang lainnya akan datang. Tapi mereka tidak muncul. Meskipun ini adalah waktu terbaik untuk membunuh David saat ini, Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai tidak mengikuti. Hanya orang-orang dari Shadows Villa yang mengikuti David. Qin Xiaoxian pasti akan membunuh David, tetapi dia tidak melakukannya. Yang paling penting sekarang adalah mengeluarkan naga es dan mengeluarkan kristal naga. Jika Qin Xiaoxian bertarung melawan David untuk membalas dendam saat ini, itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Kalau saat itu ada naga es, bukan murah untuk orang lain. Tiba-tiba, auman naga bergema di kolam, dan nyanyian naga ini membuat seluruh kolam terasa seperti mendidih. Dengan raungan naga ini, pria berjas di atas batu besar itu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri perlahan. Saat pria berjas itu bangun, ombak yang mengejutkan muncul di kolam. Saat ini, pria berjas menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Wow, terdengar suara air, dan keran tiba-tiba muncul di wadah udara, dan membuka mulut lebar-lebar dan menuju ke arah pria berjas. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, dan bahkan David pun tidak mau melebarkan matanya. Dia tidak pernah menyangka kalau naga itu benar-benar ada. Pria berjas itu sedikit mengernyit. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghentak. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Dan dia melompat setinggi beberapa meter, mencoba menghindari serangan naga es. Tapi naga es itu sepertinya tidak melepaskan pria berjas itu. Dan seluruh tubuhnya melompat keluar dari udara. Mulut dengan terbuka rapat, dan mengikuti di belakang pria berjas itu. Saat ini,
semua orang dapat melihat gambaran keseluruhan naga es. Seluruh tubuh naga es itu sebenarnya transparan, seolah-olah terdiri dari balok es yang sangat besar. Panjang tubuhnya sekitar 5 atau 6 kaki, dan lampu merah menyala di kepalanya. Sesuatu. Itu pasti Longjing. Ini bukan naga asli. Setelah David melihat gambaran keseluruhan dari sedingin es, dia segera menemukan bahwa itu bukanlah naga yang sama sekali, tetapi dipadatkan oleh semacam formasi atau semacam alat spiritual. Sama seperti pedang pembunuh naga milik David, dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk itu. Berubah menjadi api dalam berbagai bentuk, tapi itu semua hanyalah ilusi dan tidak nyata. Bab 838, dan naga es di depannya, yang terdiri dari es batu yang tak terhitung banyaknya, jelas terlihat seperti ini, dan itu sama sekali bukan naga asli. Tapi di dalam kepala naga es, sebenarnya ada kristal naga merah yang berkilauan. Mungkin sekarang naga es sedang digerakkan oleh kristal naga ini. David menatap naga es itu, dan naga es itu mengejar di belakang pria berjas itu. Setelah tubuhnya dikosongkan beberapa meter, pria berjas itu sepertinya telah mencapai batasnya dan tidak mampu lagi memperbaiki tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mulai jatuh, dan naga es di bawah sedang menunggu pria dengan mulut terbuka. Pria berjas itu menjadi dingin, tiba-tiba melakukan pukulan backhand. Pedang lembut yang memancarkan cahaya dingin muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menarik nafas, memanjangkan tubuhnya, menunjuk pedang panjang di tangannya, dan menusuk naga es tepat di kepala. Cici, binglong melihat pria berjas itu menikamnya, dan tiba-tiba menyemburkan cairan berwarna tinta dari mulut. Cairan ini jelas merupakan udara yang terkumpul, dan udara di sekitarnya seketika menjadi sedikit lebih dingin. Menghadapi cairan hitam yang disemprotkan oleh naga es, bukannya menghindar, pria berjas itu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setelah melewati cairan hitam, pria berjas itu menunjuk ke arah pedang panjang, dengan kebugaran, dan langsung menusuk kepala naga es, jelas melakukan upaya menuju kristal naga. Dentang, terdengar suara logam mengetuk, dan aku melihat semburan api. Naga es itu tidak terluka, dan pria berjas itu sedikit mati rasa karena sekitarnya. Dengan kekuatan pedang ini, tubuh pria berjas itu bangkit kembali, tapi kali ini wajahnya penuh kesungguhan. Naga es ini sangat kejam sehingga tidak bisa disakiti sama sekali. Kalaupun ada bekas luka, bisa diperbaiki dengan cepat. Bagaimanapun, naga es ini hanyalah tumpukan es batu. Dalam cuaca dingin seperti itu, retakan pada batu juga dapat diperbaiki dengan cepat. Pembekuan. Pria berjas itu bangkit kembali dengan kekuatan pedang, tapi setelah melelahkan tubuhnya, dia terjatuh kembali. Kali ini, dia berencana menyerang naga es itu lagi dengan cara yang sama. Namun kali ini, naga es itu tidak dipenuhi cairan hitam, melainkan seluruh tubuhnya tiba-tiba melepuh. Lalu ekornya menghantam pria berjas itu. Ekor naga es, dengan suara siulan, bergerak ke arah pria di dalam. Pengaturan, pria berjas itu tampak ketakutan, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Di udara, dia hanya bisa memegang pedang lembut dan mati-matian menahan es. Serangan naga, sapu ekornya, bang, dengan suara yang teredam. Pria berjas itu langsung ditarik keluar dan terjatuh dengan keras ke pantai. Wajahnya sangat jelek, namun pria berjas itu tetap naik perlahan atas kemauannya. Melihat adegan ini, baik David dan Qin Xiaoxian, yang bersembunyi di kegelapan, mau tak mau bersiap. Pria berjas ini memiliki kekuatan Wuzong, tetapi saat menghadapi naga es, dia diserang oleh ekornya, yang menunjukkan bahwa kekuatan naga es ini luar biasa. Melihat naga es di udara, David mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Menghadapi naga es, David ingin berusaha sekuat tenaga, tapi aku tidak berani gegabah.
Melihat David mengeluarkan senjatanya, Qin Xiaotian sedikit cemas. Kakak kedua. Anak ini David mungkin harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil Longjing. Tidak ada yang diizinkan bergerak. Qin Xiaoxian menghentikan Qin Xiaotian yang berada. Tidak ingin konstruksi keluar. Alasan mengapa Qin Xiaoxian tidak bergerak adalah karena dia tahu bahwa David tidak bisa mengalahkan naga es dengan mudah. Adapun pria berjas, ketika dia melihat David ingin melakukan sesuatu pada Binglong, matanya sedikit mengerti, dan dia mulai menggumamkan sesuatu. Saat pria berjas itu terus mengeluarkan uang kertas itu, menampung air yang baru saja tenang kembali mendidih. Rupanya pria berjas itu tidak ingin David melakukan apapun pada Binglong. Ombaknya memercik, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah pria berjas itu. Setelah sampai di depan, semua kabut hitam segera masuk ke tubuh pria berjas itu. Bab 839. Melihat energi hitam terus bergerak ke arah pria berjas, Binglong juga mulai menjadi sedikit kesal. Segera, energi hitam di atas pria berjas itu perlahan menyatu menjadi kepalan besar. Dan pria berjas itu menatap kakinya dan berjalan langsung menuju naga es. Binglong tidak menunjukkan kelemahan. Dia berteriak 2 kali, membuka mulutnya yang berdarah, dan berjalan menuju pria berjas itu. Saya melihat kedua belah pihak saling bersilangan dan pertempuran terjadi bersama-sama. Dan semua orang di pantai tidak bisa menahan diri untuk mundur. Takut hal itu akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Hanya David yang berdiri diam dan memperhatikan. Alisnya rapat. Kekuatan kultivator jahat ini benar-benar melebihi imajinasi David. Saya tidak menyangka keterampilan orang ini begitu kuat. Dan kedalaman tersembunyinya cukup dalam. Pada saat ini, Cheng Kun dan Xuan Yuankai juga membawa orang-orang untuk mencari mereka. Dan ketika mereka melihat adegan pria berjas bertarung dengan naga es di udara, wajah mereka menjadi sangat jelek. Bang! Dengan suara yang teredam, pria berjas itu mengikuti Binglong kembali tanpa sadar. Tapi terlihat jelas pria berjas itu sedikit lebih menderita. Karena saat ini dia sudah dikirim terbang oleh Binglong. Pria berjas itu jatuh ke tanah. Wajahnya seputih kertas. Dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Dan naga es itu sepertinya tidak terluka parah. Dengan satu pukulan, seluruh tubuh langsung jatuh kembali ke dalam air. Lambat laun permukaan danau kembali tenang, dan semua orang memandang pria berjas itu dengan serius. Kakak kedua, rusak. Orang ini tidak bisa melawan naga es. Tampaknya, dia tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Qin Xiaotian melihat pria berjas itu terluka, dan tahu bahwa orang ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, Cheng Kun dan Xuan Yuankai juga datang, dan mereka tidak dapat menyaksikan seorang kultivator jahat yang terluka pergi. Qin Xiaoxian terdiam, dan wajahnya terus berubah. Dia tidak tahu bagaimana pria berjas itu terluka, dan dia tidak berani keluar dengan gegabah. Ketika Zhao Chuang melihat pria berjas itu terjatuh ke tanah, darah terus-menerus muncrat dari mulutnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia akhirnya bisa membalas dendam sekarang. Di kapal pesiar, pria berjas tidak memberinya muka, dan sekaranglah waktunya memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Zhao Chuang melambaikan tangannya, membawa beberapa bawahannya, dan kemudian mengepung pria berjas. Pria berjas melihat Zhao Chuang memimpin orang-orang mengelilinginya, dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia tahu bahwa Zhao Chuang ini ada di sini hanya untuk membalas dendam. Ada juga orang-orang dari gerbang perak dan keluarga Xuan Yuan. Mengamati mereka berkeliling, pria berjas tahu bahwa jika dia tidak bekerja keras, maka itu akan terjadi. Akan sulit untuk melarikan diri dari sini. Haha, bukankah kamu sangat sombong? Bagaimana kalau sekarang ada di tanganku? Sebentar lagi aku akan memberitahumu apa hidup yang lebih baik daripada mati.
Zhao Chuang memandang pria berjas itu dan berkata dengan bangga. Meskipun pria berjas itu melotot dengan marah, dia terluka parah saat ini. Dan dia tidak mungkin menjadi lawan Zhao Chuang. Jadi dia hanya bisa membiarkan Zhao Chuang berteriak. Melihat pria berjas itu tidak membalas perkataannya, Zhao Chuang merasa lebih bahagia. Mengangkat satu kaki dan menginjak wajah pria itu. Tindakan Zhao Chuang benar-benar membuat marah pria berjas itu. Sebagai Wuzong, dia sangat dipermalukan oleh tuan kecil. Dan pria berjas itu tidak berniat menanggungnya lagi. Melihat pria berjas itu meraba-raba tubuhnya, Zhao Chuang mengira dia akan mengeluarkan senjata. Jadi dia buru-buru mundur 2 langkah. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat pria berjas itu mengeluarkan sebuah boneka. Dan Zhao Chuang tidak bisa menahan perasaan senang. Lumpuh. Berapa umurnya bermain boneka? Zhao Chuang berkata dengan sinis. Haha, bawahan Zhao Chuang juga tertawa terbahak-bahak. Pria berjas itu mengabaikan sindiran Zhao Chuang, tetapi memegang boneka itu di tangannya. Usai menggigit ujung lidahnya, seteguk darah disemprotkan ke tubuh boneka itu. Ia sudah terluka parah, namun darah muncrat, membuat pria berjas itu semakin terluka parah. Wajahnya sepucat kertas, dan ia hampir pingsan. Bab 840. Dan setelah boneka itu disemprot dengan sari darah, asap hitam membubung. Lalu muncullah seorang anak yang tampak mengerikan dan bertaring 2. Kali ini, Zhao Chuang dan yang lainnya cukup ketakutan. Meskipun mereka semua adalah pejuang, mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mundur. David tertegun sejenak saat melihat wajah sangar itu. Anak muncul. Dia dengan cepat bereaksi dan berteriak kepada Zhao Chuang. Bayi hantu ini beracun. Minggir. Mendengar teriakan David, Zhao Chuang dan yang lainnya mundur. Namun, masih ada salah satu bawahannya yang mundur terlalu lambat. Hanya untuk melihat bayangan hitam melintas. Bayi hantu itu langsung meraih bahu pria itu. Dan 2 taringnya menusuk tubuh dengan keras. Apa? Bawahan Zhao Chuang menjerit kesakitan. Semburan energi yin beserta taring bayi hantu tersebut langsung menyerap tubuh orang tersebut. Segera, seluruh tubuh keluarga Zhao menjadi hitam. Dan matanya terbuka lebar, menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Perlahan, pria itu berhenti berteriak. Seluruh tubuhnya berbaring di tanah. Dan bayi hantu itu dengan cepat bergerak menuju sasaran berikutnya. Melihat pemandangan ini, apakah itu Zhao Chuang, Cheng Kun, atau Xuan Yuan Kai? Mereka semua terkejut. Bahkan Qin Xiaoxian, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut. Dia tidak menyangka, kekuatan jahat ini memiliki kekuatan seperti itu setelah terluka parah. Dia merasa sedikit takut. Dia masih ingin jatuh ke dalam perangkap dan membunuh musuh jahat ini ketika dia pergi. Jika dia benar-benar melakukannya, dia takut dia akan mati. Pada saat ini, David menatap kakinya, dan seluruh orang itu naik ke udara dan langsung menuju ke bayi hantu itu. Bang! Dengan suara teredam, David langsung mengusir bayi hantu itu. Bayi hantu itu jatuh ke tangan pria berjas itu. Dan napasnya menjadi sangat lemah. Awalnya, bayi hantu dan ketakutan jahat adalah tubuh yang sama. Sekarang pria berjas itu terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Dia memaksa bayi hantu itu untuk dikorbankan lagi, yang sekali lagi memakan bayinya. Esensi kehidupan sejati. Jadi dia memilih lebih dekat dengan kematian. Namun terlihat bahwa pria berjas tersebut juga memiliki hati yang mematikan, sehingga ia akan mengorbankan bayi hantu tersebut. Ini apa ini? Zhao Chuang bertanya pada David dengan wajah ketakutan. Ini adalah bayi hantu. Setiap orang jahat dapat mengolah bayi hantu hidupnya sendiri. Namun ia hanya dapat membungkusnya jika ia telah mencapai alam Wuzong, milik orang ini. Bayi hantu itu sangat besar. Aku khawatir dia akan mencapai ranah kelas 4. Wuzong, David mengerutkan kening. Jika orang ini tidak terluka oleh naga es,
mereka tidak akan mampu menghadapinya. Dia, pria berjas itu perlahan bangkit dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bayi hantu itu seketika berubah menjadi kepulan asap hitam dan memasuki tubuh lelaki tersebut. Dan lelaki berjas itu memegang boneka baru di tangannya. Pria berjas itu memasukkan kembali boneka itu ke dalam sakunya. Lalu menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah mundur. Dan matanya melihat ke tempat di mana Qin Xiaoxian dan yang lainnya bersembunyi. Inikah caramu bersekutu denganku? Bersiap dan bersiaplah dan dapatkan keuntungan dari seorang nelayan. Pria berjas itu menyampaikan Qin Xiaoxian dengan marah. Melihat ini, David buru-buru memancarkan kesadaran ilahi, dan segera menemukan mana Qin Xiaoxian dan yang lainnya bersembunyi. Baru saja David memusatkan perhatiannya pada pria berjas itu, tapi dia urungkan. Kuharap masih ada orang yang bersembunyi di sini. Qin Xiaoxian melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Jadi dia memimpin seseorang keluar dari persembunyiannya. Tempat. Pria berjas itu memandang Qin Xiaoxian dengan kemarahan di matanya. Di antara kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Qin saya terkenal dan asli. Bagaimana mungkin membentuk aliansi dengan Anda para pacar jahat? Jangan memfitnah saya. Sekarang pria berjas itu telah terluka parah dan kehilangan nilai guna. Bagaimana mungkin Qin Xiaoxian mengaku membentuk persekutuan dengannya? Ketika pria berjas mendengar ini, amarahnya langsung membara. Oke. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda berani mengatakan bahwa Anda terkenal, autentik, dan tidak tahu malu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.